ويرهش أشعارهم ويفجر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا منكم سل على من يرجو الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويتم علينا وراء الأنام بخير ولطف وعافية وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anjalal ma'a minal mu'assirat wa anza'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa asaba alal a'mali sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi hasala min nurihi wujudul kainat. Amma ba'd fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sinkin wa akhrijni makhraja sinkin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi zidni ilman wa rizqni fahman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, jamaah rutin jamaah istiqomah pengajian malam Sabtu kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali, jamaah majelisnya Imam Al-Ghazali rahimahullah, khusus istimewa guru kita yang Allah terus juga Pak Haji dan segenap pengurus takmir Masjid Mujahidin, para guru, para ustaz semuanya, semoga senantiasa dikaruniai sehat afiat lahir batin jasmani rohani, berkah rezeki panjang usia dan kabul segala hajat dan tujuan, mudahkan segala urusannya, dibuktikan, diijabah, dikabul segala angan-angan dan harapannya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sama-sama lanjutkan uraian-uraian Imam Ghazali, namun kita sama-sama berdoa bertawasul dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini. Di antara doa yang digobul, doa mustajab, yaitu doanya orang yang sedang menuntut ilmu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita duduk di majelis, insyaallah majelis ini majelis ilmu dan yang dimaksud ilmu yang bermanfaat, karena hakikatnya kita sekarang hadir di majelisnya
Imam Al-Ghazali rahimahullah, karena yang kita baca ini adalah karyanya Imam Al-Ghazali sebagaimana disebut oleh Imam Al-Haddad dan juga ulama-ulama yang lain. Manakala kamu tidak mendapati ulama yang soleh yang kamu bisa duduk dengannya, bermajlis dengannya, maka dengan membaca kitab karangan mereka atau beliau-beliau itu mencukupi, artinya sama dengan duduk di majelisnya ulama tersebut secara khusus, secara langsung. Ini satu nikmat, satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hati dan pikiran kita digerakkan, langkah kaki kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk di majelis ini. Semoga kehadiran kita di majelis ini tercatat dalam catatan amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertawasul dengan amal soleh tersebut. Semoga dosa-dosa kita diampuni, harapan-harapan kita dikabul, kesulitan-kesulitan kita diangkat, penyakit-penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kesehatan, harapan dan tujuan kita diijabah, dikabul Allah Subhanahu wa taala ajilan musri'an, secepatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya insyaallah kita lanjutkan kisah yang terpotong. Malam Sabtu kemarin terpotong, bukan terpotong, belum habis waktunya ya. Ini Sabtu kemarin diceritakan dalam riwayatnya Imam Ibnu Ishaq, yaitu tentang musyawarahnya para tokoh Quraisy di Darun Najwa. Apa yang dimusyawarahkan oleh mereka para tokoh Quraisy, yaitu mereka bermusyawarah bagaimana menghentikan dakwahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika itu ada di antara orang-orang yang hadir di Darun Najwa tersebut penjelmaannya iblis laknatullah, yang mana iblis tersebut menyerupai atau menyerupakan diri dan seorang syekh yang berkebangsaan Najd dengan sosok yang mengundang simpati dan karisma berwibawa bagi yang melihat, yang saat itu ada. Jadi orang-orang yang ada saat itu merasa tertarik, terkesan dengan penampilan dan wujud dari iblis tersebut yang menyerupai syekh dari Najd. Setelah musyawarah tersebut berjalan, usullah salah seorang dari mereka agar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dikerangkeng, dimasukkan ke dalam kerangkeng besi. Kemudian dibantah, dibatalkan oleh si iblis. Usul lagi salah seorang dari mereka agar baginda Nabi tersebut diusir, ya. Kemudian dengan alasan-alasan tertentu, usul ini juga ditolak oleh forum, katakanlah forum, ya.
yang apa namanya di disesepuhi ya oleh si iblis ini. Kata iblis, kata si Syekh ini, emang kalian tidak lihat bagaimana mahirnya Muhammad berbicara, bagaimana indahnya untayan kata-kata yang keluar dari Muhammad. Nanti kalau Muhammad kita usir dari sini, dari Mekah, kemanapun dia berada, orang-orang akan tertarik dengan pesona kata-kata Muhammad, dengan penampilan Muhammad yang penuh simpati, kata si iblis. Nah, dari situ pendukungnya Muhammad akan terutama ya kalian sendiri yang akan repot, kata si iblis. Nah, menurut Barum ini masuk akal. Menurut Barum, alasan si iblis. Enggak, kata si iblis. Saran ini nggak bisa masuk, nggak bisa diterima. Nah, setelah itu baru kemudian faqala Abu Jahal, ya, setelah saran pertama mentah ditolak, kedua supaya diusir juga ditolak, nah, kemudian bicaralah Abu Jahal. Faqala Abu Jahal, wallahi inna li fi wa aba ma arakum wa fa'tum alaihi ara an ta'khudhu min ghairi qabila fata syaban jildan nasiban wasito. Sekarang ceritanya si Abu Jahal ini ngangkat tangan. Usul Pak Ketua, kata si Abu Jahal. Ya oke, silakan. Bagaimana, kata ketua forum si iblis? Begini, kata Abu Jahal. Dilihat-lihat tadi ini memang pendapat-pendapat, saran-saran yang diutarakan memang nggak masuk menurut saya, kata Abu Jahal. Bagaimana kalau begini? Masing-masing dari kita nih, ini semua kita yang ada di sini kan kepala-kepala kabilah. Kepala-kepala kabilah. Kabilah itu semacam suku. Nah, masing-masing dari kabilah, dari kepala kabilah ini, dari masing-masing kabilah, setiap kepala kabilah ini yang ada sekarang, kata Abu Jahal, coba cari, pilih dari setiap kabilahnya sosok pemuda yang lagi kuat-kuatnya oleh setiap kepala kabilah. Nah, menyergap Muhammad dan menebaskan senjatanya ke Muhammad secara kompak bareng, sehingga nanti ketika kabilahnya Bani Abu Manaf, Bani Hashim, Bani Muthalib mau menuntut balas, mereka tidak akan bisa menuntut balas kepada perorangan. Mereka tidak akan bisa menyalahkan kepada perorangan. Siapa nih yang membunuh Muhammad? Tidak akan. Tidak akan bisa terdeteksi siapa, karena bareng. Nah, ini saran Abu Jahal.
Pokoknya rencanakan waktunya yang tepat kapan. Tunggu Muhammad keluar dari rumah. Biasanya waktu subuh langsung serentak sergap bareng-bareng dengan satu gerakan, satu pukulan yang kompak. Nanti Muhammad akan mati, akan meninggal. Ini bahasa Abu Jahal, bukan bahasa saya ya. Nah, setelah Abu Jahal mengutarakan pendapatnya itu, lalu kemudian ketua forum melirik kepada si iblis, minta pendapat si iblis, bagaimana menurut iblis yang apa tadi, yang menyerupai sosok syekh yang berkarisma tadi, yang penuh wibawa. Yu'ta kullu fata minhum sayfan soriman summa ya'malu alaihi fayadribu darbata rajulin wahid. Kasih masing-masing pemudanya setiap orang yang pedang, kemudian merintahkan agar mereka serentak memukulkan pedangnya kepada Muhammad dalam satu hantaman, ya. Fayaqulu banastarihu minhu. Ketika mereka sudah membunuh Muhammad, kita aman. Kita aman, kita santai. Kata si Abu Jahal, wa yatafarraqu damuhu fil qabail. Nanti darah dari Muhammad ini akan tercerai-berai ketika setiap pemuda atau kabilah tersebut, sehingga tidak bisa mendeteksi siapa yang pembunuhnya. Kata si Abu Jahal, fala taqdiru banu Abdi Manaf ala harbi qaumihim jami'an. Maka Bani Abdi Manaf tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Semua kabilah dari pemuda tadi, Abdi Manaf tidak akan berani. Kata Abu Jahal. Faqala ayat an-Najdi la'anahullah, maka si iblis yang menyerupai syekh dari Najd ini pun berkata, al-qaul maqal la ara ghairu. Nah, ini nih pendapatnya yang belum aku temui, belum aku temukan. Ini pendapat bagus, kata si iblis. Artinya pendapat dari Abu Jahal ini masuk, diterima oleh si iblis. Fa ajma'a ra'yuhum ala taklif. Maka mereka pun sepakat untuk membunuh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan sarannya, masukannya Abu Jahal. Ini si iblis menerima untuk membunuh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tafarraqu ala dzalik. Kemudian mereka berpisahlah, bubar. Musyawarahnya bubar, sepakat pada hasil keputusan atas syaratnya si Abu Jahal ini. Kemudian mereka mengatur timingnya, mengatur waktunya kapan, hari apa. Nah, ketika mereka sudah bubar, kembali ke rumahnya masing-masing, summa ata Jibril an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Sayyidina Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul,
malam ini Anda jangan tidur di tempat tidur Anda. La tabita hadhihi lailah ala firasik. Malam ini kata Sayyidina Jibril, Anda jangan tidur di tempat tidur Anda sebagaimana biasa. Kata malaikat Jibril kepada Kanjeng Rasul. Ala firasik alladzi kunta tabitu alai, yang biasa Anda tidur di tempat tidur tersebut. Jangan. Kata malaikat Jibril. Dijelaskanlah rencana-rencana jahat para tokoh-tokoh kaum Quraisy untuk mencelakai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma kana al-lail, nah ketika malam yang direncanakan tiba saatnya, ijtama'u ala babi yang suduna hatta yanhamu, mereka pun kumpul mengelilingi, mengepung ya, bukan mengelilingi bahasanya, mengepung rumah baginda Nabi SAW sambil memantau menunggu baginda Nabi keluar rumah. Fa'amar Rasulullah alaihi wasallam, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aliyan, Sayyidina Ali radhiyallahu taala, supaya Sayyidina Ali ini tidur di tempat tidurnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, malam ini kamu tidurnya di tempat tidurku ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Panama makanan wabata biburdin lahu sallallahu alaihi wasallam al-aqdar. Maka Sayyidina Ali pun tidur berbaring di tempat yang beliau sallallahu alaihi wasallam dan berselimut dengan selimutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berwarna hijau. Sebagaimana kebiasaan Nabi kalau tidur memakai selimut itu, Sayyidina Ali pun sama demikian. Karena yashhadu bihil jum'ah wal idain, yang biasa digunakan oleh baginda Nabi kalau menghadiri sholat Jum'ah. Jadi kalau Nabi sholat Jum'ah, sholat Aid, Nabi memakai burdah itu, semacam sorban begini, rida, cuma biasa digunakan multi ya, selain digunakan untuk menghadiri sholat, terutama pada sholat-sholat yang sholat Jumat, sholat-sholat besar, hari raya. Dan Nabi ini burdah Nabi ada 3. Satu warna hijau, kedua warna putih, ketiga warna krem. Yang warna hijau ini biasa digunakan untuk menghadiri sholat Jumat kayak tadi disebut. Sholat Jumat, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Beliau memakai burdah yang warna hijau. Yang warna putih sendiri digunakan sehari-hari. Warna krim yang biasa beliau digunakan untuk menyambut para tokoh, para raja. Dan kemudian yang suka dipakai juga oleh beliau, tapi kadang-kadang
yaitu yang warna hitam, baik baju maupun imamah. Nah, warna yang paling beliau senangi dua, putih dan hijau. Artinya yang paling banyak, paling sering beliau pakai. Nah, kebetulan saat itu juga Sayyidina Ali, bukan kebetulan, maka ketika itu juga Sayyidina Ali memakai burdah beliau yang warna hijau yang biasa beliau gunakan menghadiri sholat Jumat dan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Dan beliau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Sayyidina Ali sendiri, ya, membiarkan Sayyidina Ali sendiri di kamar beliau, di tempat tidur beliau. Dan untuk hal tersebut Sayyidina Ali bersyair menceritakan apa yang beliau alami dalam syairnya. Wa kaitu bin nafsi khabaru man wa ta'asara wa ti'asara. Kata Sayyidina Ali, aku sendiri membiarkan diriku sendiri ketika mendengar cerita atau berita menginjak tanah, kedengaran suara langkah kaki, tak 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 tak, apalagi banyakkan kan, aku biarkan sendiri, kata Sayyidina Ali. Waman topabil bait, dan orang-orang yang mengepung rumah, wabil hajari, dengan pakai isyarat, yang tawaf di Baitul Atiq dan di Hijir, maksudnya orang-orang yang mengepung rumah beliau. Rasulullah ilahin khaufa ayyumakiru bihi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jadi utusan Allah, beliau khawatir mereka memperdayai beliau. Ini ungkapan Sayyidina Ali. Fanajahu dutul ilahi minal maka, maka Allah sang pemilik anugerah menyelamatkan beliau dari perdaya tersebut. Wabata Rasulullah fil ghar aminah, dan beliau Rasulullah SAW tidur di gua sur dalam keadaan aman. Dan riwayatnya setelah beliau menugaskan Sayyidina Ali di kamar, beliau keluar rumah. Muki wa fi hifdzil ilahi wa fi sitri, dalam keadaan terjaga dan pemeliharaan Allah dan tanpa terlihat oleh musuh-musuh beliau. Wa bata arroihim wa ma yatahimunani, dan mereka orang-orang yang memantau beliau tertidur dan mereka tidak menduga padaku, tidak mengira aku ini adalah Ali, tapi mengira aku adalah Rasul. Wa ghadwatan nafsi ala qatli wal asa, dan aku biarkan diriku terbunuh ataupun ditawan, aku relakan, kata Sayyidina Ali. Summa kharaja minal bab alaihim. Nah, ketika baginda Nabi SAW sudah menugaskan Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali sudah berbaring di tempat tidur beliau, maka beliau pun keluar dari pintu
Yang mana pintu tersebut alaihim harus melewati mereka yang sedang memantau. Wa qad akhadallahu ala absarihim, dan Allah sedang menutup pandangan mereka, mengambil pandangan mereka, sehingga mereka tidak bisa lagi melihat beliau sallallahu alaihi wasallam keluar. Falam yarahu ahadun minhum, maka tak satu pun orang di antara mereka yang bisa melihat beliau. Wa nasara ala ruhusihim kullihim turuban, dan beliau mengaburkan bahasa ini, menebar debu tanah kepada kepala mereka. Karena fiyadi wa huwa yatslu qaulahu ta'ala, yang mana sebelum tanah tersebut, debu tanah tersebut ditabur, beliau sallallahu alaihi wasallam memegang tanah itu dan beliau mengucapkan firman Allah Ta'ala Yasin, yaitu surah Yasin ayat pertama sampai fa'absyainahum fahum la yubsirun. Tidak ada. Habis lagi waktunya. Dan nanggung aja lagi ya. Insyaallah karena waktu udah habis, berarti sampai bacaan surah Yasin, dari mulai Yasin wal Qur'anil Hakim dan sampai fa'absyainahum fahum la yubsirun. Itu yang beliau baca sambil digenggam tanah, kemudian ditabur, dilempar kepada rombongan kelompok si utusan-utusan kaum Quraisy tadi. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil manfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempurnaan majelis ilmu kita, mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa majelis. Ya Rabbana Rabbana atina fid dunya
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد الإمام الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.